Tuhan hanya simpan memori, tidak simpan berhala. Tuhan hanya simpan realita yang diabadikan supaya sampai kapanpun diteruskan turun-temurun, regenerasi, ada sifat yang diimpartasikan, ada tradisi yang tidak pernah terputus dan dipatahkan. Untuk permulaan awal tahun saya khotbah tentang pekerjaan. Pekerjaan Anda, karena sebagian besar waktu kita diinvestasi di dunia kerja. Mesti beres di area ini. Harus bidang ini diserahkan ke Tuhan, yaitu bagian pekerjaan. Karena itu saya hari ini sepanjang hari khotbah tentang ini. Ini tentunya adalah di sini di Surabaya, kebaktian keempat di pusat. Ya, 3 ibadah sudah berlalu, kalau Anda lewatkan berarti Anda kehilangan banyak wahyu. Anda bisa dapatkan sekali lagi di Pustaka Raja Wali, atau Anda bisa juga subscribe ke YouTube saya secara formal, Philip Mantova Ministry. Anda kalau di internet Anda akan temukan, itu YouTube-nya yang ada, subscribe di sana, Anda bisa mengikuti pengajaran di mana Anda ketinggalan. Mari kita buka sama-sama Keluaran pasal 16. Seharian saya baca semua pasal ini, dan di ibadah yang terakhir sisa 5 ayat. Sisa 5 ayat. Dan justru 5 ayat ini saya berdoa akan mengubah para pendengar malam hari ini di ibadah ini. Dan yang live streaming juga, dan nanti recording, kapanpun Anda dengarkan ini, I pray hal ini akan mentransformasi family business Anda. Akan mengubahkan jalur pekerjaan Anda, bukan jalurnya yang diubah, mengubahkan destiny-nya, tujuannya. 5 ayat aja sisanya. Keluaran 16 ayat 32 sampai 36. Ya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Musa berkata, beginilah perintah Tuhan. Ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun, supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberi, kamu makan di padang gurun, ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Sebab itu Musa berkata kepada Harun, ambillah sebuah buli-buli, taruhlah mana di dalamnya segomer penuh, dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-temurun. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah buli-buli itu ditempatkan Harun di hadapan tabut hukum Allah untuk disimpan. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya, sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Mana artinya what is this? What is it? What is this? Mana artinya apa ini? Sebuah makanan yang asing di padang gurun bagi gereja sulung, yaitu umat perjanjian lama, yaitu umat Israel di perjanjian lama. Waktu mana itu turun selalu di pagi hari, yakni waktu subuh. Berarti Tuhan memang meletakkan berkat kita itu dalam saat teduh. Saya ulang dan saya tidak akan pernah bosan mengulangi kata-kata ini. Berkatmu di dalam pekerjaanmu tidak Tuhan letakkan di office-mu atau di kantormu. Tidak diletakkan di kantor Anda. Tapi Tuhan letakkan berkat sesungguhnya itu di lutut Anda. Kenapa lutut? Karena waktu mana itu turun ke rerumputan, orang Israel, umat Tuhan harus berlutut untuk memungut. Karena mana tidak diturunkan di atas pohon atau langsung di pinggan makan. Mana diturunkan di tanah dan rerumputan. Berarti kita harus jongkok untuk mengkoleksinya, untuk mengambil dan memungutnya. Ini sebuah tindakan menyembah. Pagi hari lagi waktu menyapa Allah, mereka harus bersujud seperti ini, dalam posisi berdoa. Ini adalah pesan profetik, tindakan profetik pula. Bahwa Tuhan meletakkan berkat sesungguhnya dalam bisnis seseorang, itu di atas lututnya, bukan di kantornya. Kantor hanyalah tempat transaksi. Jangan pernah dikecoh dan terkecoh, jangan pernah ditipu dengan yang namanya money. Berapa banyak uang keuntungan yang Anda dapatkan sejauh ini tidak melambangkan berkat Tuhan. Ada 2 macam orang. Satu orang kaya namun hampa. Kelihatannya, lihat nih, siapa bilang aku udah diberkati? Lihat berapa miliar yang aku punya. Berapa miliar keuntungan, bahkan triliun kalau perlu, kalau bahkan.
itu tidak berarti jadi pratanda. Karena berkat Anda susah payah mengikutinya. Hampa. Maksudnya uangnya. Kalau berkat Tuhan tidak ada susah payah mengikutinya. Kalau itu berkat. Uang tidak tentu berkat. Berkat bisa mengandung uang. Berapa orang yang kelihatannya punya money, tapi hidupnya empty. Hidupnya kosong sekali. Keturunan juga tidak diberkati. Nggak ada makna dalam hidupnya. Dan tidak membangun apa-apa. Hanya dia yang kaya. Dan nanti dia akan disebut Tuhan sebagai orang kaya yang bodoh. Kamu mati malam ini mau kemanain tuh semua lumbungmu yang penuh. Anak-anaknya juga nggak bisa mengecap kekayaannya kecuali memfoyah, menghamburkannya. Atau nggak tahu, clueless, nggak tahu ini mau dibuat apa kemudian hari. Nggak tentu loh orang punya money itu diberkati. Tapi ada tipe orang kedua juga yang gak pernah mau sungguh-sungguh mencari berkat di atas lututnya. Adalah tipe orang-orang yang apes melulu. Dia berusaha Mazmur 127, tapi karena bukan Tuhan yang mengusahakan sia-sia selalu. Dia bangun rumah juga selalu runtuh. Orang-orang seperti ini juga kasihan sih. Yang satu punya money tapi empty. Yang satu berusaha setengah mati tapi juga tidak punya money. Berkat Tuhan itu susah payah gak mengikuti. Artinya bukan berarti kita tidak susah bekerja. Bekerja itu sekalipun happy, bahagia, tapi juga ada susahnya. Saya sih senang. Ya, contohnya saya ini I do what I love what I do. Saya cinta pekerjaan saya mengerjakan apa yang saya cinta. Khotbah contohnya, bagi saya nggak keberatan, namun terus terang bagi badan kerasa loh. November, Desember kemarin, saya itu meeting produktif sekali waktu, keliling bahkan, pelayanan khotbah di mana-mana, hitung-hitung, 365 hari setahun itu bisa-bisa saya 300 lebih kali saya berkhotbah dan khotbah baru. Pernah sekali saya hitung itu 360 300 sekian, ya 300 sekian. Kerasa meskipun saya cinta, senang, tetap kerja itu ya susah ya. Susahnya itu bukan susah hatiku, lihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati, bukan. Maksud saya susah hati itu ada harga yang dibayar, kerja itu ya bayar harga sih. Bayar harga. Saya turun 5 kilo. Ya jangan iri sama saya. November, Desember ini kemarin saya turun, tidak bisa naik sampai sekarang. Mungkin dengan besok puasa 21 hari ini bisa naik. Seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, tambah gemuk malahan waktu puasa. Saya berharap demikian. Nah, saya nggak berkata berkat Allah itu susah payah nggak mengikuti itu berarti tidak susah bekerja, bukan. Lebih ke tepatnya setelah mendapatkan semua uang yang kita harapkan, bahkan lebih dari yang kita bayangkan, jangan sampai susah payah mengikutinya. Itu loh maksudnya. Berkat Tuhan itu cuma-cuma, tidak seperti iblis yang selalu ada harga tersembunyi di belakangnya. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara jangan jadi orang yang salah satu dari dua orang yang kasihan ini. Anda yang mana? Kaya tapi hampa, rich but empty itu? Atau Anda adalah orang yang apes melulu, gak pernah ketemu rejeki? Bapak Ibu Saudara mari kita berdoa agar kita bukan kedua-duanya. Agar kita menjadi orang-orang yang disertai oleh Allah yang berkata, yang percaya dengan saya, yang mau terima katakan amin dan tepuk tangan untuk Tuhan. Lihat itu, mereka berlutut. Dan triknya sesuatu yang sangat menarik tentang mana, saya kasih backgroundnya adalah mana tidak boleh diambil lebih dari porsi sehari. Ketika bangsa Israel serakah, mereka ngambil lebih dari 1 hari bagiannya, maka akan keluar ulat dan menjadi bau sekali. Betul-betul bau ini makanan, kalau Alkitab bilang bau, itu bau. Jadi betul-betul basi. Tapi hari ini di kebaktian yang sekarang ini saya coba jelaskan kepada Anda, ada mana yang untuk disimpan, memang ada mana yang harus cepat dimakan, dikelola, dan hari itu harus selesai, tidak tersisa. Itu satu jenis mana, dan mana yang mana, permainan kata, mana yang mana, Anda harus tanya sama Tuhan, makanya itu lutut Anda harus kapalan. Yang kapalan gak boleh istrinya, kalau pengusahanya adalah papa, sang ayah. Yang kapalan itu harusnya lutut Anda, istri Anda lututnya kapalan karena di menara doa silahkan gak apa-apa. Anda harus double kapalannya. Anda yang nakoda kapalnya kok. Kenapa yang kapalan istri Anda? Nggak benar. Ada sesuatu patron yang salah di sini. Makanya nanti kalau begitu, kalau Anda memang adalah orang yang sangat-sangat ulet dalam bekerja, tetap bisnis Anda akan melihat money.
Tapi tidak akan ada keturunan Anda itu diberkati, itu nggak ada. Berhenti sampai dirimu, tak akan turun itu. Mana itu nggak akan turun, saya garansi. Paling sampai ke anak mau punya triliunan rupiah dalam satu hari bisa habis di meja judi. Atau bisa habis di narkoba, whatever itu, saya nggak tahu. Jangan sampai hidup kayak begitu. Ya, karena itu yang kapalan harus praktisinya. Kalau mau berlutut ambil mana itu yang berkepentingan. Jangan suruh orang. Itulah sebabnya saya dorong di sini. Baik business woman juga, ini berlaku, segala gender. Tapi men biasanya agak susah, laki-laki biasanya lebih alasan untuk tidak berdoa. Gak apa-apa yang gini-gini kasih aja. Nyonyaku lebih pandai berdoa, lebih rohani. Salah! Wrong. Gak boleh gitu. Tahun ini sudah berhentilah dengan patron yang gitu-gituan, jangan kekanak-kanakan. Ya. Nah, mana ini lebih dari satu porsi sehari, maka dia akan ulatan atau dia akan segera basi. Kecuali jenis mana yang di ibadah ini saya jelaskan, mana yang ini memang untuk disimpan. Ternyata ada mana yang demikian, jadi harus tanya sama Tuhan, apa adalah apa yang bukan. Jangan sembarangan, kita harus tahu, kulkas bukan untuk taruh baju, lemari bukan taruh daging dan sayur. Jangan sampai salah kaprah, bukan hanya prioritasnya yang terbolak-balik, tapi fungsionalnya juga salah semua. Jangan sampai apa yang disimpan itu Anda berikan, Anda hamburkan, nanti keturunanmu minta-minta roti di jalan. Tapi jangan sampai apa yang harusnya diberikan dan dikelola untuk hari ini, tidak untuk disimpan hari esok, jangan disimpan, nanti basi. Dan nanti hidupmu akan menjadi bau bagi Tuhan dan sesama. Karena itu mari kita minta sama Tuhan spiritual wisdom, hikmat roh dalam menata ulang atau menata kembali atau meneruskan menata dengan baik segala sumber daya yang Allah percayakan kepada kita 1, 2, 5 talenta. Nah, di sini sekarang saya jelaskan mana yang disimpan. Mari kita lihat sekarang, saya jelaskan ayat per ayat. Musa berkata ayat 32, beginilah perintah Tuhan, ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun. Nah, ini lain lagi, ini nggak keluar ulatnya. Kalau Tuhan yang suruh, disimpan itu akan diberkati. Dan akan dilipat gandakan. Ini bicara soal investasi. Ya, tapi investasi itu apa? Apakah pertama-tama materi? Dan saya akan terkejut bahwa investasi yang utama bukanlah warisan harta, tapi perjanjian dengan Allah, yakni roh doa. Khususnya papa, saya panggil khususnya ayah, harus punya roh doa dan harus turunkan roh doanya ke anak-anaknya, khususnya apabila anak-anaknya adalah putra laki. Perempuan juga sama, saya tidak akan membedakan, namun saya beritahu dunia laki-laki kelemahannya adalah biasanya kami lebih beralasan untuk tidak berdoa. Karena kami lebih dari sisi otak sebelah tertentu, sebelah kiri katakanlah. Atau kami punya suatu sifat bahwa kami bekerja, kami membanting tulang, kami yang memenangkan roti bawa pulang ke rumah. Jadi alasannya adalah kami sibuk, jadi kami tidak mau berdoa, salah. Ini adalah jenis laki-laki yang tidak mau bergaul dengan Roh Kudus. Tidak boleh ada jenis seperti ini. Jenis seperti ini harus langka dan punah. Di gereja manusia jenis ini harus punah. Bukan diusir dari gereja, bukan. Tapi harus ditransformasi oleh Roh Allah. Semua kita, pria wanita, tidak ada Yunani, Yahudi, tidak ada budak atau orang merdeka. Semua kita harus sungguh-sungguh berakar di dalam Kristus dan dalam doa, dalam firman Allah. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Ini waktunya banyak laki-laki bertobat di gereja kita dan di gereja-gereja. Ya. Dan tahu nggak kalau perempuan berdoa bukan membedakan ya yang wanita ngalah. Oke, saya bicara sama suami-suaminya atau calon-calon suamimu. Saya single kok, nggak punya pacar. Iya, kalau laki-lakinya dibereskan semua suatu hari Anda akan dapat salah satu trofi itu. Banyak laki-laki harus bertobat. Kalau perempuan berdoa, dunia menggelegar. Pernah lihat kalau wanita sembahyang? Semangat. Laki kalau berdoa, sorga menggelegar. Tuhan tidak berkata kepada putri, kepadamu kuberi kunci. Tuhan berkata kepada Petrus, bukan putri. Kepadamu kuberi kunci kerajaan sorga, apa yang kau ikat akan terikat di sorga, apa yang kau lepas akan terlepas di sorga. When men pray in a family, waktu pria berdoa dalam sebuah keluarga, when men pray, waktu pria mulai sembahyang doa cari wajah Allah, doa fajar, pagi, malam merenungkan firman Tuhan, waktu pria melakukan ini dalam dunia kerja, something will happen. Sesuatu akan terjadi.
Ya, ini salah satu kunci sebenarnya untuk memindahkan harta bangsa-bangsa ke bangsa Indonesia. Kalau di Indonesia ada laki-laki, seperti di Korea tahun 50 yang datang di doa pagi, semuanya itu cowok semua. Cowok. Itu yang datang semuanya itu businessman semua datang taruh tas kerjanya dan sembayang dan doa lalu kerja. Makanya Korea diberkati, cuman sekarang kelemahannya di regenerasi, dia tidak bisa turunkan ke bawah. Ini kita bisa belajar selalu dari orang lain kan, karena kerajaan Allah itu estafet, jadi kita bisa belajar dari kesalahan orang lain. Mereka mengalami kebangunan rohani, tapi mereka lumpuh di generasi berikutnya. Mereka kehilangan anak-anak muda, nah ini kita bisa belajar dari mereka, tidak usah ulangi. Orang pintar belajar dari kesalahan orang lain, tidak usah kesandung sendiri. Nah, di sini dikatakan, ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun. Katakan segomer penuh. Segomer penuh. Bapak Ibu, khususnya Bapak, andai kata kita peduli dengan keturunan kita, kalau memang kita sudah berkeluarga, maka yang perlu Anda turunkan, itu lebih dari harta. Harta itu segomer saja. Penuh itu bukanlah materi. Segomer penuh, segomer ini adalah takaran, sebab di ayat 36 dikatakan, adapun segomer ialah 1/10 eva. Sesuatu yang bisa di-measure atau ditakar, itulah materi. Tapi kata penuh, itu tidak ada hubungannya dengan keuangan. Ada sesuatu yang lebih. Segomer kok bisa penuh? Segomer ya segomer. Penuh nggak penuh ya segomer. Segomer 1/10, bahkan nggak penuh. Tapi kata penuh itu mengandung suatu arti profetik. Bahwa yang Anda harus turunkan warisan terbaik itu bahkan bukan money ke keturunan berikutnya. Tapi perjanjianmu dengan Allah, yaitu roh doa. Jadi saya bisa bayangkan, yang keluar, ambil mana, itu adalah kepala keluarga. Jadi dalam bahasa Inggris ada yang namanya breadwinner. Jadi kalau Indonesia beda frasenya. Frasenya adalah kita ini tulang punggung. Laki-laki harus jadi tulang punggung. Dalam bahasa Chinese juga bagus sih. Kata laki itu nan itu dari dian itu sawah. Karena tulisan China itu kan sebenarnya gambar. Dan ada artinya. Kata nansen, cowok, laki itu dari kata dian itu adalah sawah. Lalu li itu strength. The strength, kekuatan untuk cangkul sawah, bawa pulang makan. Itu laki-laki. Jadi laki tidak kerja, bukan cowok. Udah gitu aja. Tapi yang laki doa, nggak bisa, tetap harus kerja. Mau nguli, mau apa, biarkan istrinya itu adalah jangan iri, harus saling melengkapi. Jangan gengsi kalau istrinya lebih tinggi posisinya di bank mana atau di korporasi, nggak apa-apa. Tapi Anda tetap harus menjadi pria yang bertanggung jawab buat keluarga Anda. Jangan jadi alasan. Ya, laki nggak boleh manja. Ini kok jadi seminar pria ya? Mana for your business kok sekarang? Ya, your-nya di sini saya ngomong sama yang cowok dulu. The breadwinner of the Old Testament were the men who collected manna every morning. Tulang punggung atau pemberi makan atau pembawa pulang roti di perjanjian lama adalah orang-orang laki-laki, pria yang keluar dari rumahnya setiap pagi berlutut di bawah langit yang masih subuh. Dan saat teduh, kakinya, lututnya tersungkur di hadapan Allah, menyembah dan berdoa. Namun tangannya goyang dan mulai ambil satu persatu mana ke dalam keranjang. Dan pulang bawa ke rumah, memenangkan roti untuk keluarganya. That's manhood, Bible version. Kalau kita kan lain, laki yang sudah suka bekerja, no problem. Kurang satu bro, doa. Sia-sia loh, enggak kita bangun apapun juga, kalau bukan Tuhan yang membangunnya. Laki yang coba rebut mana banyak, tapi yang mau sujud sedikit, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Yang mau sujud di hadapan Tuhan, itu yang Tuhan tunggu. Segomer penuh. Dan saya bayangkan, di perjanjian lama, pria-pria itu keluar, bersujud tersungkur saat teduh di saat subuh, lalu setelah itu segera ambil mana tersebut, bawa pulang ke rumah. Ternyata mereka nggak sendiri. Nggak sendiri. Karena dikatakan di sini, kamu harus simpan turun-temurun. Tuhan itu nggak pernah suruh kita simpan sesuatu sebagai berhala.
sebagai simbol melulu, enggak. Ketika bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan, setelah mereka menyeberang terjadi mujizat besar kalau Musa membelah Laut Merah, Yosua membelah sungai di depannya. Setelah para Lewi datang injakan kaki, setelah telapaknya waktu mulai masuk ke dalam sungai itu langsung membelah ke kanan dan ke kiri. Setelah mereka menyeberang baru Tuhan bilang bikin simbol supaya ingat turun-temurun ada cerita dan jangan dilupakan apa yang terjadi hari ini. Mereka buat 12 batu untuk mengenang 12 suku yang menyeberang masuk ke tanah Kanaan. Tuhan tidak pernah suruh kita simpan apa. Jangan-jangan nanti disembah jadi berhala. Jadi yang kecuali kalau memang sudah ada memori realita. Tuhan hanya simpan memori, tidak simpan berhala. Tuhan hanya simpan realita yang diabadikan supaya sampai kapanpun diteruskan turun-temurun, regenerasi, ada sifat yang diimpartasikan. Ada tradisi yang tidak pernah terputus dan dipatahkan. Ada sebuah disiplin, ada sebuah dimensi keindahan dalam hubungan, ada interaksi, ada kontribusi satu sama lain, ada kejadian yang harus diabadikan. Jadi waktu Tuhan bilang di sini, ambil segomer penuh, taruh di hadapan Tuhan, supaya disimpan mana itu turun-temurun, something happen, sesuatu terjadi antara orang yang pergi keluar ambil mana dengan generasi berikutnya. Sampai Tuhan berkata, ingatlah apa yang terjadi hari itu. What happened? Saya berenungkan, bayangkan apa yang sesungguhnya mungkin terjadi. Ini yang terjadi. Kenapa Tuhan suruh simpan sampai turun-temurun, anak cucunya harus tahu. Supaya mereka terus preservasi, selalu pelihara kebiasaan ini. Yaitu, ayah keluar, waktu bersujud berlutut, dan ambil mana? Ajak anaknya. Wow, this blew up my mind. Dibawa anaknya ke dalam roh doanya. Ayah, bukan mama. Kalau andai kata semua keluarga gini, kita tidak akan ada gay children. Anda semua ayah begini, tidak akan ada gay children di setiap keluarga Kristen. Kalau papa berfungsi. Belum terlambat, jikalau sudah ada dan terjadi, masih bisa diputar balikkan apabila di tahun 2019 ini betul-betul menjadi tahun Roh Kudus bagi setiap laki-laki di gereja kita. Laki-laki yang mulai ambil tanggung jawab atas kerohaniannya di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, waktunya men lead again in spirituality. Saya tidak ngomong ini untuk merendahkan wanita. Saya mau bicara ini justru untuk komplimen wanita. Karena wanita diambil dari rusuk pria. Harusnya Anda mengalami proteksi rohani, bukan Anda menjadi imamatnya. Amin, Bapak Ibu. Jadi pada waktu itu terjadi, makanya Tuhan suruh simpan segomer penuh untuk diturunkan. Karena ada kejadian. Kejadian itu pasti indah karena nasional. Sekalipun di padang gurun, mereka belum di tanah Kanaan. Nasional sifatnya itu semua rumah. Ayah membawa anaknya bawa keranjang, mungkin seperti ini. Papanya yang ambil, masukkan ke sana. Jadi anak dari sejak kecil diajari lewat hidupan doa papanya. Lewat kehidupan doa papanya. Lewat kehidupan doa papanya. Lewat kehidupan doa papanya. Through your prayer life. Your children will have the prayer spirit. Through the father's prayer life. Wow. Biasanya yang terjadi di keluarga adalah mama yang biasanya lebih cerewet, suruh sudah saat teduh, sudah doa, sudah saat teduh, lama-lama anak itu masih mau. Karena dia terpaksa, bukan? Tadi sampai usia tertentu, dia tiba-tiba gitu aja. Karena dia tidak berakar pada sang ayah. Lihat ya, mama yang cerewet yang beritahu, loh harus mamanya begitu. Kalau nggak ada kepala sekolahnya, ya wakilnya pun jadi. Kalau ada ketua kelas, ya wakil ketua. Mama harus memainkan peran yang di luar panggilan nature atau alam atas dirinya. Kasihan. Ayo kamu doa, harus gini. Yang cerewet tentang doa rohani adalah ibu. Lalu suatu hari lihat aja tandanya gampang. Di usia tertentu, langsung hilang seperti Ferrari. Semua yang ditanam mamanya ternyata nggak jadi oyot, nggak jadi akar, nggak jadi fondasi. Karena memang mama
adalah pengaruh. Papa adalah kuda-kuda. Dan karena ininya tidak kuat, runtuhlah semuanya. Waktu umur 16, hilang semua. Dan saya belum ngomong soal pekerjaan, ini mana for your business, kok saya diarahkan ke keluarga, ini adalah khotbah yang paling beda dari 3. Dari khotbah yang lain, betul ya? Yang tadi yang lihat. Tapi ini berhubungan dengan bisnis loh. Lalu papa biasanya sibuknya apa? Berdoa tidak. Papa biasanya sibuknya kerja. Dia kira dia breadwinner kan, jadi dia bawa bread, tak beritahu. Sebenarnya warisanmu untuk anak secara harta itu cuma segomer saja. Segomer. Jangan sampai demi segomer Anda abaikan porsi yang penuh, segomer penuh. Jangan karena segomer Anda kehilangan yang penuh. Jangan demi tips Anda kehilangan gaji. Gajinya itu dipenuh, bukan gomer. Saya coba renungkan. Apa yang kita turunkan ke anak? Dengan apa yang kita habiskan di masa hidup kita? Mungkin hanya segomer saja. Mungkin selama ini lewat kehidupan, lewat lifestyle, lewat apa yang kita berikan, kita nikmati bersama, liburan, coba sekali-kali ya. Hitung Anda spend berapa dalam hidupmu. Ternyata yang Anda bisa wariskan dibanding dengan itu, tidak seberapa. Tidak semua orang bisa kaya raya, warisannya melebihi. Kalau orang tambah kaya, malah biasanya lifestyle-nya pun jadi menjadi-jadi. Jadi saya nggak pernah, sekali-kali saya mau tantang. Bahkan orang biasa sampai konglomerat, kalau bisa ayo kita buat hitung-hitungan, simpan sendiri angkanya. Jangan pernah berkata orang kaya pasti turunkan warisannya besar. Memang besar atau banyak uang yang bisa diturunkan, tapi lebih banyak uang yang dia habiskan di masa hidupnya daripada yang diturunkan ke anak-anaknya. Makanya segomer hanyalah 1/10 Eva. Karena itu jangan pernah berharap sama harta, bahwa harta akan menyertai anakmu sampai keturunan berikutnya. Tidak, yang Anda bisa turunkan cuma roh doamu. Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf. Ishak tidak dapat apa-apa dari Abraham. Ishak tidak bergantung Abraham, cuma dapat perjanjiannya. Dia bisa gali sumur dan kembali ada airnya. Yakub tidak bawa apa-apa, cuma tongkat dan baju, tidur pun di atas batu kepalanya. Yusuf malah tidak bawa apa-apa. Dia baju aja telanjang karena bajunya dipura-pura dicelup di dalam darah hewan, diberitahu bahwa dia diterkam. Tapi masing-masing generasi berikutnya lebih sukses dalam pekerjaan daripada generasi sebelumnya. Yang diturunkan jangankan segomer. Gomer pun tidak ditemukan. Tapi masing-masing dari keturunan Oyot atau menjadi nenek moyang orang Yahudi ini, yang anaknya lebih gede dari papanya. Generasi ketiga lebih gede dari engkongnya dan dari ayahnya. Generasi yang Yusuf lebih gede dari semua 3 dikombine jadi satu. Digabung. Karena Yusuf memperoleh semuanya, membeli seluruh Mesir, seluruh Timur Tengah. Saya beritahu, jangan sampai kita kira yang kita turunkan yang paling berharga adalah harta. Terutama papa. Segomer penuh. Penuhnya ini lakonnya. Segomer ini hanyalah peran sampingnya. Kalau kita hitung, semakin kaya seseorang, semakin besar spendingnya. Sebenarnya yang diturunkan ke anak itu tidak seberapa dengan yang dia pakai di masa hidupnya. Meskipun demi anak juga dia pakai bersama dengan anak, tapi tetap kalau kita pikirkan lagi, semakin kaya seseorang, semakin lofty atau semakin menjadi-jadi gaya hidupnya. Dan kalau Anda hitung semuanya ini dengan semua bisnis dan spekulasinya, dengan semua resiko yang dia ambil, dengan semua perkembangan-perkembangan itu ambisinya, meskipun dalam nama cinta anak dia lakukan, tapi tetap itu adalah ambisinya. Kalau Anda hitung semuanya dan diturunkan ke anak, tidak seberapa, segomer hanya 1/10 Eva. Jadi kalau yang Anda turunkan lewat harta, ternyata sebagian besar harta, toh Anda dan saya akan pakai di masa hidup kita sendiri. Kenapa kita korbankan anak kita demi pekerjaan? Kenapa kita korbankan Tuhan demi pekerjaan? Padahal ujungnya nanti, harta yang kita dapatkan dari pekerjaan itu bukanlah yang menyertai anak kita, tapi Tuhan kita dan teladan kita. Kenapa kita kasih investasi sedikit di ini? Demi sesuatu yang hanya bisa sedikit kita turunkan. Paham maksud saya? Tak ajak mikir ini. Kenapa kita investasi begitu besar terhadap sesuatu yang kita turunkan sedikit saja, segomer. Tapi kita sama sekali tidak belanin, tidak bayar harga, dan kita tidak investasi apa-apa kalau dibanding dengan investasi kerja.
kita tidak investasi, tidak turunkan sesuatu yang ujungnya inilah yang menyertai mereka sampai kita mati. Setelah kita mati, Tuhan kita, roh doa kita. Segomer penuh. Manusia terlalu banyak gembar-gemborkan segomer. Sedikit yang bisa melihat, karena mereka yang bisa melihat ini, mereka dipilih oleh Tuhan untuk menurunkan sesuatu ke keturunannya, yaitu penuh. Semoga ini tidak membingungkan Anda. Saya ajak mikir sedikit. No, sebenarnya mikir banyak kalau mau dengar khotbah kayak begini. Semoga Anda tidak datang ke gereja untuk ngantuk dan tidur. Think about it. Think about it. Mari kita pikirkan sungguh-sungguh. Karena yang terjadi di zaman mana, yang tidak ditulis di sini. Tapi mengenal Tuhan saya, nggak mungkin mereka ambil sendiri. Itu papa ajak anak-anaknya. Anda mungkin tanya, nggak sekolah apa? Karena zaman dulu nggak ada sekolah. Ini kan secara rohani diartikan di perjanjian baru hari ini. Biarkan anakmu sekolah. Tapi kalau bisa saya sarankan, anak dari kecil, bukan disuruh berdoa, tapi biar tertular. Hari ini saya nggak pernah, saya sebagai ayah sendiri, bagi-bagi pengalaman. Anak saya masih kecil, tapi bukan berarti kalau orang lebih tua, atau menikah lebih lama, atau anaknya udah besar, berarti lebih baik. Nggak tentu. Nggak tentu. Mobil lebih besar, nggak tentu lebih cepat. Mobil lebih tebal, nggak tentu lebih awet. Nggak tentu. Nggak tentu kalau ada orang di sini yang sudah anaknya gede berarti dia jadi teladan. Not necessarily. Saya sendiri belajar. Anak-anak saya hari ini, dari kecil mereka merasakan roh doa. Dan ternyata yang inspirasi tentunya papa dan mama. Tapi papa mainkan peran yang amat sangat karena saya seorang ayah. Saya masih belajar tapi saya merasakan, saya melihat dengan mata sendiri, ngalami sendiri. Menjadi ayah adalah tanggung jawab yang super heavy, tapi super fulfilling, super joyful, sukacita sekali. Puas batinnya tak terhingga. Kalau kita memainkan peran rohani kita loh ya, bukan cuma bawa pulang roti loh ya, tapi bawa pulang mana. Kalau mana itu bukan roti, roti itu bukan mana, mana lebih dari roti, mana termasuk roti, roti nggak tentu mana. Anda bawa pulang mani nggak tentu berkat, berkat pasti ada mani di dalamnya. Karena semua pasti ditambahkan. Jadi saya sarankan, kita semua papa harus berperan. Anak-anak akan sangat terchallenge, tertantang dan terinspirasi dengan kehidupan doa ayahnya. Dan kalau anak-anak kita itu suatu hari kita mau mereka sukses dalam kerja, dari kecil inspirasi mereka. Segomer penuh, sekarang saya jelaskan arti kata penuh. Yang satu, roh doamu. Ajari mereka untuk mencintai Tuhan Anda. Ajari mereka bagaimana caranya to relate to God. Kalau papanya sendiri nggak tahu gimana bisa ajar sesuatu, kalau guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kalau papa nggak tahu apa-apa, anaknya akan buta. Kita mesti ajari. Makanya di sini yang perempuan-perempuan, yang wanita, yang belum menikah, yang belum punya pacar, hati-hati pilih laki-laki. Jangan cuma tampan. Tapi mereka harus punya hubungan dengan Tuhan. Gak perlu punya hubungan Tuhan yang kayak apa, gak usah muluk-muluk, yang realistis saja. Tapi mereka harus punya hubungan dengan Tuhan. Sebab Anda yang akan Anda nikahi suatu hari, bukanlah seorang suami, tapi calon ayah anak-anak Anda. Suatu hari, percayalah ibu-ibu, wanita di sini, suatu hari Anda akan cinta anak Anda setengah mati. Ketika bayi itu pertama kali Anda gendong, Anda akan bonding setengah mati. Anda akan bonding luar biasa. Mungkin ada satu titik Anda akan merasa lebih cinta dia daripada cinta suamimu nanti. Ya kan? Karena itu jangan sembarangan pilih laki-laki. Biarkan mereka bertumbuh dulu dalam hadirat Tuhan. Ajari mereka sebelum mereka menangkan roti suatu hari, mungkin masih kuliah. Sekarang masih rotinya papa mamanya. Ajari mereka sudah bisa koleksi mana. Kalau laki yang bisa mengumpulkan memungut mana, laki seperti itu bisa bawa pulang roti. Nggak tentu maninya banyak, tapi seorang pria yang bijaksana. Amin Bapak Ibu Saudara.